Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari kelompok Imunofluoresensi. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Islam Ibn Nur Firdaus, Nurti Nabi Ajeng, Okti Kurniati, Rahma Mestuti, dan saya sendiri dengan Dana Febrian Pratama. Di sini kami akan merepresentasikan materi tentang imunofluoresensi. Adapun pendahuluannya yaitu imunofluoresensi atau bisa disebut dengan IV, yaitu teknik laboratorium umum yang didasarkan pada penggunaan antibiotik spesifik yang secara kimia terkonjugasi dengan pewarna fluoresens. Antibodi berlabel ini mengikat secara langsung atau tidak langsung dengan antigen seluler. Kemudian teknik ini memiliki sejumlah aplikasi biologis yang berbeda, termasuk evaluasi sel dalam suspensi, sel biakan, jaringan, manik-manik, dan mikroarray. Pewarnaan fluoresens dikenakan cahaya pendek, energi tinggi yang diserap dan dipancarkan sebagai cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Fluoresensi yang dipancarkan memiliki energi yang lebih rendah daripada cahaya yang diserap, sehingga panjang gelombang cahaya yang dipancarkan lebih panjang daripada cahaya eksitasi. Fluoresensi dapat divisualisasikan menggunakan mikroskop fluoresensi. Teknik IV ini memungkinkan untuk visualisasi keberadaan serta distribusi molekul trajet dalam sampel. Nama saya Nurti Nabi Ajeng. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme kerja dari alat ini ya. Fluoresensi ialah pemancaran gelombang sinar tertentu jika suatu bahan disinari dengan gelombang sinar yang berbeda. Gelombang sinar yang dipancarkan ini mempunyai panjang gelombang lebih panjang daripada yang diterima. Bahan yang dapat memancarkan sinar fluoresensi disebut dengan bahan fluorokrom. Bahan fluorokrom yang sering dipakai adalah yang pertama, fluorescent merupakan bahan yang paling sering dipakai. Bahan ini paling baik dalam bentuk ikatan dengan protein yang disebut fluorescein atau VITC yang memancarkan sinar kehijauan pada panjang gelombang 517 nanomikro. Yang kedua ada rodamin. Bahan ini paling baik dalam bentuk ikatan yang disebut tetrametil rodamin yang memancarkan fluoresensi merah jambu pada panjang gelombang 580 nanomikro. Prinsip cara ini adalah bahwa bahan fluorokrom yang dikenai sinar ultraviolet akan memancarkan fluoresensi dengan warna yang tergantung pada bahan fluorokrom yang dipakai. Kemudian, jika zat warna satu berkaitan dengan protein tertentu, misalnya antibodi, setelah ditambahkan pada jaringan atau disuntikan ke tubuh binatang percobaan, maka ikatan antibodi zat fluorokrim ini selanjutnya disebut konjugat. Dapat dijadikan pelacak atau tracer yang peka dengan spesifitas imunologik yang tidak berubah. Konjugat atau antibodi yang telah ditandai tersebut kemudian ditambahkan pada sel atau jaringan dan akan berkaitan dengan antigen, sehingga membentuk suatu kompleks imun atau kompleks antigen antibodi yang stabil, protein. Selanjutnya, protein yang tidak mempunyai sifat antibodi akan terbuang waktu pencucian, sehingga hasil tersebut dapat dilihat jelas melalui mikroskop fluoresesen. Menurut teknik pewarnaan ini dapat dilakukan secara langsung atau direct immunofluorescence atau tidak langsung atau indirect
imunofluoresis. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rahma Miastuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pewarnaan imunofluoresensi. Teknik pewarnaan ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu teknik pewarnaan secara langsung, dan yang kedua yaitu teknik pewarnaan secara tak langsung. Untuk teknik pewarnaan secara langsung, yang pertama dilakukan dengan pelacakan antigen atau antigen tracking, yaitu suatu konjugat atau antibodi spesifik yang telah ditandai dengan zat fluorokrom. Lalu ditambahkan pada antigen pada setiap jaringan atau yang disebut substrat yang berada di atas gelas objek. Kemudian dilakukan pencucian untuk menghilangkan antibodi lain yang tidak spesifik. Konjugat tersebut akan berikatan dengan antigen yang sesuai. Skema ini dapat dilihat pada gambar 1A. Selanjutnya, setelah dilakukan pelacakan antigen, maka dilakukan pelacakan antibodi atau disebut antibody tracking. Cara langsung dapat juga dipakai untuk menentukan antibodi. Dalam hal ini, konjugat yang dipakai terdiri atas imunoglobin yang telah ditandai dengan zat fluorokrom. Misalnya, fluoroskein labeled antihuman atau disebut IgG. Skema ini juga dapat dilihat pada gambar 1B. Selanjutnya yaitu teknik pewarnaan secara tak langsung. Teknik pewarnaan tak langsung ini juga dimulai dari pelacakan antigen, yaitu kepada sediaan jaringan yang mengandung antigen ditambahkan antisetra spesifik yang tidak ditandai. Kemudian, pada kompleks imun tersebut ditambahkan suatu konjugat yang terdiri atas anti-imunoglobin yang telah ditandai. Maka, akan terjadi kompleks ikatan antara antigen antibodi dan konjugat yang dapat dilihat melalui mikroskop fluoresensi. Cara penentuan antigen ini pertama kali dipergunakan oleh Weller dan Kohns pada tahun 1954 untuk mencari letak antigen virus varicella zoster yang berada pada biakan jaringan. Skema ini dapat dilihat pada gambar A. Setelah dilakukan pelacakan antigen, maka dilakukan pelacakan antibodi. Dengan cara tak langsung ini, dapat ditentukan antibodi yang bersirkulasi. Adanya antibodi spesifik terhadap antigen jaringan, misalnya antigen kulit, dapat diperiksa dengan menambahkan antisera penderita pada irisan jaringan yang mengandung antigen. Biasanya diambil dari biopsi kulit bibir kavia, esofagus, atau kulit penderita sendiri, maka akan terjadi kompleks imun. Kemudian, ditambahkan suatu konjugat yang terdiri atas anti-imunoglobin yang telah ditandai dengan zat fluorokrom. Maka akan terbentuk kompleks antigen, antibodi atau antimoglobin dan zat fluorokrom. Skema ini dapat dilihat pada gambar B. Modifikasi cara tak langsung ini disebut metode sandwich. Dengan cara ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya antibodi yang melekat pada permukaan sel atau disebut limfosit. Setelah sel-sel limfosit difiksasi, ditambahkan kepadanya suatu larutan antigen polisakarid, sehingga terbentuk kompleks imun pada permukaan sel. Kemudian ditambahkan suatu konjugat terhadap antigen polisakarid tersebut, maka akan terbentuk kompleks antibodi antigen konjugat pada permukaan sel, menurut Royd 1974. Skema ini dapat dilihat pada gambar C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Islami Nur Firdaus, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari imunofluoresensi. Untuk yang pertama yaitu persiapan. Jaringan atau kulit yang dipilih diinsisi atau dibiopsi dengan anestesi lokal. Dengan etil klorida kira-kira sebesar 3-5 ml, kemudian dapat dibekukan dengan macam-macam cara. Untuk cara yang pertama yaitu jaringan segar tersebut langsung dimasukkan ke dalam cryostat atau dibekukan dulu dengan CO padat, baru kemudian ke cryostat. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu dibekukan dengan nitrogen cair dalam suatu bungkus aluminium.
dibekukan dengan campuran CO padat dan aseton dalam tabung reaksi, kemudian bahan-bahan tadi dipotong-potong. Dibuat coupe dalam cryostat pada suhu 23 derajat Celcius. Untuk cara yang kedua yaitu teknik pewarnaan. Pada teknik pewarnaan ada dua jenis, yaitu cara langsung dan cara tak langsung. Yang pertama, untuk cara langsung, coupe jaringan yang telah dibuat tersebut diletakkan di atas gelas objek yang bersih dan bebas lemak. Kemudian dikeringkan selama 30 menit pada suhu kamar. Setelah sediaan dibasahi secukupnya dengan salin yang diboper atau vaporate saline, kemudian ditetesi dengan 1 tetes konjugat selama 30 menit. Cuci dalam salin pH 7. Kemudian bilas dengan vaporate saline selama 1-2 jam untuk menghilangkan antibodi yang berlebihan. Bila pada coupe jaringan tersebut mengandung antigen, maka akan terbentuk kompleks antigen konjugat yang dapat dilihat dengan mikroskop fluoresensi. Lalu untuk cara kedua yaitu cara tidak langsung. Pada coupe jaringan atau kulit, biasanya dari biopsi kulit bibir kavia, esofagus atau kulit penderita sendiri. Ditambahkan antibodi dari penderita yang belum dilabel selama 30 menit, cuci kemudian dengan salin, kemudian bilas dengan larutan vaporate saline selama 30 menit. Selanjutnya ditambah konjugat yang terdiri dari anti-imunoglobulin terhadap antibodi penderita yang telah dilabel dengan zat fluorokrom selama 30 menit. Cuci dengan salin, bilas dengan larutan vaporate saline selama 1-2 jam. Bila dalam serum penderita terdapat antibodi yang bersirkulasi, maka akan terbentuk kompleks antigen antibodi dan konjugat yang dapat dilihat dengan mikroskop fluoresensi. Kemudian untuk cara yang ketiga yaitu mikroskop fluoresensi. Mikroskop yang digunakan untuk melihat bahan imunofluoresensi merupakan modifikasi sederhana mikroskop standar biasa. Mikroskop fluoresensi mempunyai sumber sinar dengan intensitas tinggi dengan filter-filter pembangkit yang menghasilkan suatu gelombang sinar yang mampu menyebabkan aktivitas fluoresensi dan suatu filter penahan untuk menghilangkan pengaruh gelombang-gelombang sinar lain. Penggunaan mikroskop yang kurang baik pada pemeriksaan imunofluoresensi akan merupakan hambatan dalam ketepatan interpretasi terutama dalam bidang imunodermatologi. Oleh karena itu akan banyak menyebabkan terjadinya autofluoresensi dan bayangan gelap yang menutupi letak yang tepat bahan yang dideteksi. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan dari imunofluoresensi. Yang pertama, kelebihan imunofluoresensi. Keuntungan sistem Floyd ini adalah bahwa iluminator akan memberikan kemungkinan untuk mengaktifkan zat fluorokrom dengan memancarkan sinar yang mempunyai panjang gelombang mendekati panjang gelombang sinar bangkit, dan setiap pemeriksaan umumnya menghendaki keadaan yang demikian ini menurut STITES 1976. Selanjutnya ada kekurangan imunofluoresensi. Lemahnya intensitas fluoresens dapat disebabkan karena kurang sensitifnya suatu antibodi terhadap virus atau antigen tertentu, kurang efektifnya pelabelan yang antibodi dengan fluorofor dapat pula menyebabkan lemahnya intensitas pendaran fluoresens. Setiap antibodi akan bereaksi dengan fluorofor pada tingkat yang berbeda-beda dan aktivitas biologi yang berbeda-beda saat pelabelan dengan reagen. Hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan pelabelan ulang dengan menambahkan waktu inkubasi pelabelan pada suhu 40 derajat Celcius semalaman. Ini menurut Molecular Probe 2001 halaman 1-3.
Perkenalkan, nama saya Okti Kurniati. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi secara umum dan klinis dari imunofluoresensi. Pada dermatosis ini terjadi pemisahan basement membran zone atau BMZ akibat respon autoimun terhadap komponen anchoring filaments sehingga terbentuk bulat di subepidermis antigen. Pada kelompok ini adalah komponen BMZ berupa intermediate filament cytoskeleton, hemidesmosom, dan membran plasma sel keratinosit basal. Yang pertama ada pemphigoid bullosa. Pemphigoid bullosa atau PB adalah dermatosis vesikobul osa kronik dengan bula subepidermal berdinding tegang di atas kulit normal atau eritematosa dan lesi urtica. Yang kedua ada dermatosis iga linier. Dermatosis iga linier secara klinis dibagi menjadi linear iga A disease of adult pada dewasa dan chronic bullous disease of childhood atau CBDC pada anak-anak. Yang ketiga ada pemphigoid gestationis atau herpes gestationis. Pemphigoid gestationis atau herpes gestationis terjadi terutama pada kehamilan trimester kedua dan ketiga serta masa postpartum. Lesi kulit berupa papul dan plak urtikaria atau lesi target yang tersusun anular. Pada pemeriksaan histopatologi didapat bula subepidermal, edema dermis, serta infiltrat berisi eosinofil, limfosit, histiosit, dan beberapa neutrofil. Adapun kesimpulan dari penyampaian materi kami hari ini yaitu pemeriksaan imunofluorescence adalah pemeriksaan penunjang yang membantu dalam berbagai diagnosis di bidang dermatologi. Salah satunya adalah dermatosis vesikobullosa kronik. Pemeriksaan imunofluorescence baik direct dan indirect pada beberapa dermatosis vesikobullosa kronik seperti pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus, pemphigoid bullosa, dermatosis IgA linear, pemphigoid gestatonis, dermatitis herpetiformis, dan epidermolysis bullosa aquisita mempunyai gambaran yang khas untuk setiap dermatosis tersebut. Adapun keuntungan sistem ini yaitu bahwa illuminator akan memberikan kemungkinan untuk mengaktifkan zat fluorochrome dengan memancarkan sinar yang mempunyai panjang gelombang yang mendekati panjang gelombang sinar bangkit. Dan setiap pemeriksa umumnya mendekati keadaan yang demikian ini. Adapun lemahnya intensitas fluorescence dapat disebabkan karena kurang sensitifnya suatu antibodi terhadap virus atau antigen tertentu. Kurang efektifnya pelabelan dan antibodi dengan fluoropor dapat pula menyebabkan lemahnya intensitas pendaran fluorescence. Setiap antibodi akan bereaksi dengan fluoropor pada tingkat yang berbeda-beda dan aktivitas biologi yang berbeda saat pelabelan dengan reagen. Terima kasih sudah menyimak atau mendengarkan presentasi dari kami. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.